Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la haula wa la quwwata illa billah. Selamat sore teman-teman. Selamat berjumpa kembali di channel saya Abdul Aziz Fauzi, yang insya Allah akan selalu memberikan konten-konten yang menghibur, bermanfaat, dan juga mengedukasi tentunya. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi materi, berbagi ilmu tentang keterampilan generic science dengan subtema udah berusaha gigi kok belum dapat hasil memuaskan ya, dengan pembuat utama dengan saya sendiri Abdul Aziz Fauzi 190131017 dan rekan saya ada di ya emang nggak ada, emang saya sendiri ya, dan dosen pengampu dari mata kuliah ini, yaitu mata kuliah teknik skill ya. Beliau adalah Ustadz Agus Rahman MPD. Nah, tanpa membuang waktu lebih lama lagi, kita masuk ke slide berikutnya. Oke, saya jelaskan tentang kurikulum vitae saya dulu. Nama sudah saya sebutkan tadi di awal, Abdul Aziz Fauzi, dan juga NIM-nya 901311017. Saya menempuh pendidikan fisika dari angkatan 2019 di STKIPA Ligma Surabaya. Untuk alamat, saya bertempat tinggal di Mojopuro Wetan, RT 3 RW 2, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik. Kalau teman-teman ingin ke sana, boleh Pak jajan, Pak bakso dan lain sebagainya. Insya Allah saya terbuka sama keluarga. Nomor HP 085604384526. Bisa teman-teman untuk fit call ya. Lalu bisa juga untuk tanya-tanya mengenai tugas-tugas atau keperluan apa gitu ya, atau hanya sharing-sharing dan bercanda ria, itu sudah include nomor WA dan juga Telegram. Kata motivasi yang saya sukai, yaitu belajarlah walau belajar membuatmu kantuk dan ingin turun. Ya kalau belajarnya enak ya nggak ingin tidur juga. Nggak, ini konteks saja. Belajarlah walau belajar membuatmu kantuk dan ingin turun. Artinya apa? Artinya walaupun kita bosan, walaupun kita sampai mengantuk-antuk, itu jangan lupakan satu hal, yaitu belajar. Karena apa? Belajar ini adalah kebutuhan kita. Seperti makan nasi. Kita kalau tidak makan nasi atau tidak makan makanan pokok sehari-hari, maka kita akan merasa lapar. Nah, sama halnya dengan belajar. Belajar juga kebutuhan. Kalau kita tidak belajar, maka yang terjadi adalah hilangnya ilmu. Hilangnya ilmu ini apa? Lapar itu tadi. Lapar dalam konteks makan tadi. Ya, seperti itu gambarnya. Tujuan dari dibuatnya video ini adalah untuk menuntaskan tugas akhir dari mata kuliah Thinking Skills, dan mengetahui seberapa penting sih
untuk menguasai keterampilan generic science ini, khususnya pada siswa SMA yang jelas-jelas harus mampu untuk introspeksi diri ketika mendapat teguran atau hasil belajar yang kurang optimal, teguran dari guru, teguran dari orang tua, seperti itu. Dan siswa SMA itu biasanya orang-orang yang labil. Teman-teman SMA biasanya labil. Mengapa demikian? Karena masa SMA itu masih terusan dari SMP, masih transisi ya, masa transisi dari kanak-kanak menuju ke dewasa. Nah, umumnya pada waktu SMP dan SMA itu untuk mencari jati diri. Jadi membuat onar dan lain sebagainya, itu umumnya ada di masa-masa tersebut. Gitu. Next, pokok bahasan yang akan saya bahas kesempatan video kali ini yaitu yang pertama isu pendidikan, kedua keterampilan generic science itu sendiri ya, meliputi ilmunya, meliputi pengertian ya, lalu hal yang lain yang terkait dengan keterampilan generic science ya. Kemudian yang terakhir adalah artikel-artikel ilmiah terkait gitu. Kita melangkah ke isu pendidikan terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, saya mengambil 2 berita dalam kasus ini. Yang pertama, tidak terima ditegur 3 pelajar SMA di Kupang aniaya guru. Ini perbuatan yang tidak terpuji yang dilakukan oleh siswa pelajar SMA ini. Akibat dari keterampilan generic science yang tidak dioptimalkan. Nah, nanti akan diterangkan mengenai dampaknya jika keterampilan keterampilan generic science ini tidak diimplementasikan dengan baik. Lalu contoh yang kedua, penganiayaan murid terhadap guru hingga tewas dibuat fenomena gunung es. Nah, ini tingkatannya sejajar dengan isu yang pertama. Oke, kita masuk ke dampak dalam pendidikan. Dampak dari keterampilan proses generic science yang tidak dioptimalkan. Nanti ujung-ujungnya pada introspeksi diri dan juga tadi. Nah, introspeksi diri dan juga pengendalian emosi. Sebabnya seperti ini, tidak tahu kekurangan yang harus diperbaiki. Ini sering kali terjadi di lingkungan kita. Orang-orang yang ngeyel, orang-orang yang tidak bisa ditaklukkan, ya, punya pendapat sendiri, akhirnya kekurangan yang mestinya diperbaiki ya nggak ada, nggak tahu, maksudnya nggak tahu, bukan nggak ada tapi nggak tahu. Misalnya dari gaya belajar yang tidak cocok atau lingkungan yang tidak kondusif ya,
rame, memaksakan diri untuk belajar, misalnya seperti itu. Atau apa, ketika dinasehati, perumbangannya itu masuk telinga kanan keluar telinga kiri, ngopos, nggak ada apa namanya, nggak ada itunya, nggak ada yang bisa dicerna, nggak ada yang bisa ditangkap. Lalu yang kedua, rawan mengalami kegagalan. Nah, kenapa demikian? Karena orang-orang yang kurang introspeksi diri, orang-orang yang tidak menggunakan keterampilan generik sains secara optimal, itu rawan mengalami kegagalan. Karena apa ya? Tadi tidak tahu kekurangannya, harus diperbaiki itu apa. Ya. Kemudian yang ketiga, identitas buruk dari masyarakat. Nah, seperti contoh tadi di isu pendidikan, itu siswanya mempunyai perilaku yang tidak baik, ya, tidak mendengarkan nasihat guru, malah dianiaya gurunya. Identitasnya akan menjadi buruk. Terus yang keempat, terjerumus dalam kesalahan yang sama sepanjang waktu. Nah, kita pernah nggak dalam suatu kondisi terus terjerumus dalam kesalahan yang sama sepanjang waktu? Misalnya tagihan ngegame, generasi muda kan sekarang hobi ngegame ya, tapi tidak tahu batas waktu. Itu masuk dalam dampak dari kurang introspeksi diri. Nanti akan menyambung ke bagian satu tadi, tidak tahu kekurangan. Terjerumus dalam kesalahan yang sama sepanjang waktu. Gitu. Oke, yang kelima, mengurangi koneksi kerjasama. Nah, kurangnya introspeksi diri di kita itu akan mengurangi koneksi kerjasama. Misalnya dalam satu kelompok kita malas-malesan, kurang introspeksi diri, nggak giat. Salah saya apa? Misalnya dalam dua kali kerja kelompok hasilnya kok jelek terus. Nah, akibat dari kurangnya introspeksi diri, maka akan mengurangi koneksi kerjasama antar kelompok. Tiba-tiba teman sekelompoknya nggak reken, istilahnya tidak menghiraukan, itu dampaknya. Lalu berikutnya, kinerja memburuk. Nah, akibat dari tidak introspeksi diri tadi, seperti males-malesan terus mengulur-ulur waktu, nah, kinerjanya akan memburuk. Semakin lama semakin tugas-tugas dikerjakan, sibuk main game, terus kerja kelompok juga diabaikan, ya, seperti itu. Lalu yang terakhir, menghilangkan kepercayaan dari orang sekitar. Nah, ini akibat yang fatal juga, menghilangkan kepercayaan dari orang sekitar. Orang-orang akan malas untuk percaya mempercayakan sesuatu kepada orang yang mengerjakan yang ditugaskan dari atasan misalnya, atau dari dosen, menghilangkan kepercayaan dari orang sekitar.
Oke, selanjutnya kita masuk ke submateri yang kedua, yaitu pengertian dari keterampilan generic science. Definisinya saya temukan dari dua literatur. Yang pertama dari Pak Broto Siswoyo dan juga Bailey tahun 2001, kemampuan dasar yang bersifat umum. Kemampuan generic science itu adalah kemampuan dasar yang sifatnya umum, terus fleksibel, dan orientasinya sebagai bekal mempelajari ilmu pengetahuan yang lebih tinggi atau melayani tugas bidang ilmu atau pekerjaan yang lebih luas, tidak hanya sesuai bidang ahlinya saja, tetapi juga bidang lainnya. Misalnya kita mempunyai keahlian di bidang suara, nah, kita tidak hanya mengoptimalkan bidang suara itu saja, tapi bidang-bidang yang lain seperti mengajar yang baik itu bagaimana, terus menjadi siswa yang baik itu bagaimana, terus apalagi memahami materi fisika itu bagaimana. Nah, ini secara umum. Lalu pendapat yang kedua dari Bulia Sari tahun 2007 halaman 13 menyatakan bahwa pembelajaran yang mengajak siswa berpikir melalui sains dalam kehidupannya itu masuk dalam kategori keterampilan generic science. Selanjutnya di sini ada alur belajar keterampilan generic science. Saya gambarkan seperti sistem rotari dalam sebuah mesin rotari. Teman-teman tahu nggak mesin rotari itu apa? Mesin rotari itu mesin yang mengandalkan rotasi dari dari piringan besi yang dibentuk sedemikian rupa sehingga bisa berputar. Nah, seperti itu. Tapi bukan konteks dalam itu yang sebenarnya yang saya bahas dalam alur ini, nggak ada hubungannya. Ya, alur belajar keterampilan generic science itu muara akhirnya itu pada kompetensi ilmiah. Bisa dari kemampuan dasar siswa terlebih dahulu, kemudian sains, lalu konteks sains, gitu. Atau sebaliknya, konteks sains dulu, lalu sains, kemudian yang terakhir kemampuan dasar siswa, dan seterusnya, seperti itu. Jadi nggak harus urut ya, kemampuan dasar siswa dulu atau apa. Intinya semua komponen ini saling berperan penting agar kompetensi ilmiah dapat tercapai. Bukan kompetensi dasar yang ada di Permendikbud, bukan. Namun kompetensi ilmiah tidak harus dari sana. Kita buat sendiri juga bisa. Oke, kita bahas mengenai yang pertama, kemampuan dasar siswa dulu. Kemampuan dasar siswa terbagi menjadi 3: berpikir, berbuat, lalu bertindak atau bersikap. Kemudian dalam pembelajaran sains atau materi-materi sains itu terbagi menjadi 2. Nah,
Yang pertama pengetahuan sains, yang kedua pengetahuan mengenai sains. Pengetahuan sains itu maksudnya adalah isi dari sains yang dibahas. Gitu. Kalau pengetahuan mengenai sains itu seperti pengetahuan awal, sains itu apa, lalu kaitannya dengan kehidupan apa, gitu ya. Lalu yang terakhir konteks sains ada 4 ya, kesehatan, sumber daya alam, lingkungan, bencana alam. Seperti itu. Lalu indikator kemampuan generik sains itu dapat dikategorikan jadi 8 indikator ya. Yaitu 1 pengamatan langsung dan tak langsung, 2 pemahaman tentang skala, 3 bahasa simbolik, 4 kerangka logika dan asas dari hukum alam, yang kelima inferensi logika, yang keenam hukum sebab akibat, yang ketujuh pemodelan, dan 8 pembangunan konsep yang baik. Apakah 8 ini bisa dimasukkan semuanya atau hanya sebagian saja? Boleh dimasukkan semuanya, boleh sebagian. Boleh semuanya dan boleh sebagian. Kenapa? Karena kemampuan generik sains, keterampilan generik sains ini sangat fleksibel. Misalnya kita pakai 3 indikator, ya bisa saja. Tapi dalam penerapannya mungkin kurang mengenal gitu. Nah, adapun makna dari 8 macam keterampilan generik sains tadi ya, menurut Muwarni tahun 2001 adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengamatan langsung dan tak langsung. Pengamatan langsung adalah mengamati objek yang diamati secara langsung. Pengamatan dapat diperoleh pada kejadian yang ditemui pada sehari-hari. Sedangkan pengamatan tak langsung yaitu pengamatan yang terjadi karena keterbatasan indera manusia, sehingga diperlukan alat untuk menentukan atau menunjukkan suatu gejala. Lalu yang kedua, pemahaman tentang skala. Pemahaman dalam skala yang dimaksud dalam hal ini yaitu seseorang atau peserta didik harus memiliki kepekaan tentang skala yang benar. Misalnya skala termometer atau skala-skala yang lain. Skala beta misalnya, itu harus memiliki kepekaan dalam skala tersebut. Nah, yang ketiga, bahasa simbolik. Simbol yang digunakan dengan tujuan dan fungsi sebagai bahasa komunikasi, lalu untuk menyatakan besaran secara kuantitatif dan menjadi alat untuk mengungkapkan hukum alam. Kemudian kerangka logika taat asas dari hukum alam, yaitu adanya konsistensi logis dari data hasil pengamatan yang menyatakan kebenaran suatu teori. Yang kelima, hukum sebab akibat. Ada banyak gejala yang menjadi akibat dari berbagai kejadian. Sebuah aturan dapat dinyatakan sebagai hukum sebab akibat apabila terdapat makna dari akibat sebagai fungsi dari penyebabnya.
Lalu yang keenam, pemodelan. Kemampuan pemodelan sangat diperlukan untuk mempelajari konsep-konsep yang abstrak. Yang terakhir yaitu membangun konsep. Konsep yang tertata rapi akan menunjang keberhasilan dari kemampuan generic science. Seperti itu. Inferensi logika, kemampuan generik untuk dapat mengambil kesimpulan baru sebagai akibat logis dari hukum-hukum yang sudah ada tanpa harus melakukan percobaan yang baru. Konsep itu sudah diterangkan ya. Ya baik. Oke, saya akan share mengenai artikel ilmiah yang terkait dalam keterampilan generic science ini. Sebentar. Ya, di sini ada beberapa contoh artikel-artikel mengenai keterampilan generic science. Ya, kita buka satu persatu. Oke, yang pertama dari penulis Amalina Hanik dan Asih Imro'atus Sholihah, Universitas Muhammadiyah Purworejo, Jawa Tengah. Judulnya Aplikasi Keterampilan Generic Science pada Materi Ciri-ciri Makhluk Hidup. Ternyata bisa keterampilan generic science diaplikasikan pada materi ciri-ciri makhluk hidup. Berkaitan dengan yang dijelaskan di PowerPoint tadi, bahwasanya keterampilan generic science ada pengamatan di alam, gitu ya. Kita periksa dulu dalam ini artikelnya. Aspek keterampilan generic science ini pengamatan langsung dan sebab akibat. Kita masuk di sini diterangkan bahwa pengamatan langsung itu adalah pengamatan menggunakan semaksimal mungkin alat indera dalam mengamati sehingga menghasilkan fakta bisa dari loop atau alat laboratorium seperti mikroskop dan lain sebagainya. Lalu sebab akibat ini adalah hubungan dua variabel atau lebih, gitu. Kelebihan keterampilan generic science adalah memberikan pengalaman yang bermakna bagi siswa, lalu membentuk pikiran jangka panjang. Membentuk pikiran jangka panjang ini maksudnya adalah kita bisa
apa namanya, bisa mengingat dalam kurun waktu yang lama, gitu. Nggak gampang lupa. Nah, lalu membantu siswa menghubungkan pengetahuan yang dipelajari dengan kehidupan sehari-hari dan siswa menjadi lebih aktif. Kelemahannya apa? Dari keterampilan generic science dalam artikel ini, yaitu butuh waktu yang lama, sulit diterapkan di SD, terus yaitu karena pemahaman tentang skala, bahasa simbolik, kalau kita dan asas itu masih belum seberapa mengerti. Biasanya kalau SD itu masih dalam tahap teori-teori, lalu aplikasi materi matematika sederhana seperti itu. Contohnya ini, membawa beberapa daun dengan bentuk tulang daun yang berbeda. Nah, ini masuk pengamatan dia, indikator pertama yang awal tadi, pengamatan. Membawa beberapa daun dengan bentuk tulang daun yang berbeda, misal daun singkong, pepaya, sirih, mangga, dan lain-lain. Itu. Oke, dalam artikel yang kedua sekarang. Nah, di sini keterampilan generic science dikembangkan untuk menyongsong era revolusi industri 4.0 pada siswa. Dari penulis Ikomang Wisnu, Budi Wijaya, dan Niwayan Sri Dharmayati dari Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar, Indonesia, dan juga Universitas Muhammadiyah Mataram. Kita telusuri terlebih dahulu. Keterampilan generic science. 9 ya tadi, 8 siswa yang ada 9 macam dapat dihentikan. Nah, ini tabel-tabelnya. Keterampilan generic science, penjelasan sama indikator. Nanti bisa hubungi saya kalau ingin membaca-baca artikel terkait ini, terkait keterampilan generic science. Lalu ada artikel-artikel yang lain, ini ada 3 ya. Model virtual laboratorium fisika modern untuk meningkatkan keterampilan generic science calon guru. Jadi ditujukan pada mahasiswa. Lalu kemudian peningkatan keterampilan generic science bagi mahasiswa melalui perkuliahan praktikum kimia analisis instrumen basis inquiry. Dan yang terakhir, peningkatan keterampilan generic science pada materi tata surya melalui pembelajaran bantuan aplikasi solar sistem scope untuk siswa SMP. Nah, akhirnya kita sampai ke penghujung acara di video ini. Semoga saja para audien, para pendengar, dan para penonton channel YouTube saya Abdul Fauzi pada kesempatan kali ini dapat sesuatu yang menarik, dapat materi yang menarik. Dan juga saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila
maaf tadi ada kendala sinyal. Itu saja yang bisa maaf atas ketidaknyamanannya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaat baik dari saya maupun ke teman-teman penonton semua. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini berkembang besar ke depannya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.